Roy Suryo, Ahok dan Karma berlapis. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Bahwa Roy Suryo ini kena karma gitu, karena sebelumnya untuk 2 kasus penistaan agama yang menimpa Ferdinand Huta-Hayan dan Ahok gitu ya. Ini sama Roy Suryo ini kayak diejekin, meskipun bahasanya menawarkan bantuan kepada Ferdinand untuk rawat gratis di rumah sakit jiwa di Yogyakarta. Maka hari ini yang terjadi adalah gitu ya, Ferdinand dan Ahok ini langsung ditahan gitu, nggak ada penundaan. Sementara yang ditunda gara-gara alasan kesehatan justru Roy Suryo. Padahal dulu dia yang nawar-nawarin ke orang, ayo rawat gratis, rawat gratis. Dia sendiri kayaknya yang perlu dirawat itu ya. Apa kabar kadrun-kadrun seluruh Indonesia yang lagi ngantri kena karmanya Ahok? Sabar, semua kebagian. Ya, satu-satu tokoh Petamburan berguguran. Mereka yang pernah berseberangan dengan Ahok, banyak yang sudah berangkat duluan. Yang lain, antri siapa yang di depan. Anehnya, satu persatu kelompok yang dulu berada di barisan untuk memasukkan Ahok ke penjara, kalau tidak bubar, ya orang-orangnya sekarang ada di sel. Jadi penasaran, benarkah karma Ahok itu begitu kuat sehingga terbukti apa yang dia katakan? Kita harus meyakini kalau doa orang yang sedang dizolimi itu begitu cepat sampai ke Tuhan dan dikabulkan. Banyak sekali orang yang berpendapat bahwa yang namanya karma ini selalu dibayar tunai 100%. Karena apa yang engkau tuai, itulah yang engkau tabur. Jika menuai dengan sepenuh hati, maka kita akan menabur kegembiraan sepenuh hati. Demikian juga kalau menabur kebencian. Prinsipnya dianggap 1:1. Ini adalah pemikiran yang lumrah sekali dan saya juga percaya akan hal itu. Akan tetapi, melihat dari perkembangan waktu sampai sekarang, kok saya melihat karma bekerja justru dengan unik dan bukan 1:1. Melainkan, seringkali saya melihat karma itu menjadi lebih besar diambil buahnya oleh orang-orang yang menanamnya sebelum-sebelumnya. Kali ini saya akan membahas 3 sosok saja, yaitu Anies Baswedan, Rizik Syihab, dan Roy Suryo. Selama ini kita mengetahui bahwa Anies Baswedan seringkali menabur kata-kata yang jelek terhadap Basuki Cahayapurnama. Dia tidak mengkritik kebijakan Ahok, melainkan nyinyir terhadap kebijakannya. Misalnya, satu kasus saja mengenai drainase yang dibangun oleh Ahok. Anies Baswedan mengatakan kebijakan Ahok dalam membangun gorong-gorong dan juga normalisasi sungai dengan membangun turap-turap air di sepinggirnya adalah keputusan yang fatal. Karena katanya, menurut ketetapan Tuhan, hujan itu harus diserap oleh tanah di bawahnya. Dia mengatakan Jakarta mengambil keputusan yang fatal. Akan tetapi, pada akhirnya mengambil keputusan yang fatal adalah Anies Baswedan. Dan dia sekarang sedang menuai berkali-kali lipat karma busuk yang ia pernah tanam sebelumnya kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Selama ini kita melihat bahwa kebijakan Anies Baswedan adalah kebijakan yang menuju kepada kerusakan moral dan juga pembangunan kota. Cerita ini akan terus berlanjut sobat, dengan karma yang bukan 1:1, namun berkali-kali lipat lebih parah dialami. Kedua adalah Rizik Syihab yang pernah menjadi sosok paling penting dalam kemenangan Anies Baswedan. Kalau orang ini sih nggak usah kita ngomongin jauh-jauh. Dia pernah membuat Ahok di penjara 2 tahun dan pada akhirnya dia keluar dari Indonesia dan tinggal di Arab di dalam pelariannya selama 2 tahun lebih. Karmanya tidak selesai, namun ketika dia pulang, dia juga harus dipenjara beberapa tahun lagi. Bicara angka ya jelas, ini bukan 1:1. Nah, yang seru sekarang adalah yang lagi happening nih. Namanya KRMT Roy Suryo. Dia dapat gelar bangsawan dan ternyata mentalitasnya seperti penambahan satu lagi simbol saja di kata bangsawan itu. Video ini orang yang seringkali menganggap dirinya paling benar dan paling bebas berkata-kata. Karena mungkin dia di-backing oleh penguasa terdahulu. Tapi yang namanya penguasa terdahulu pasti nggak bisa dong selamanya berkuasa dan membacking Roy Suryo. Dia ini ditengarai sedang berkelut dengan kasus hukum yang mengancam dirinya di penjara sampai 6 tahun. Ngeri banget tuntutannya dan ancaman pidana 3 kali lipat dari yang dialami oleh Basuki Cahayapurnama.
Kalau ada yang kurang suka dengan pembicaraan tentang karma, saya mau tanya apa ini? Apa yang jadi judul pembicaraan kita soal orang ketiga ini? Kalau ada judul yang bagus, boleh kasih saya deh, tanpa harus bicara soal karma. Tapi apa yang menjadi karma benar-benar dialami mereka dan kita lihat bersama-sama kok. Buat saya ini adalah hal yang lumrah dan merupakan hukum alam biasa saja. Kita saja pakai bunga waktu mau bayar cicilan. Saya nggak lagi ngomongin riba, tapi saya lagi ngomongin kenaikan bunga. Tapi ya, anggap saja mereka-mereka yang belum kena karma akan kena bunganya nanti, entah dalam hidup sekarang atau kehidupan selanjutnya. Akhir kata, saya berharap Roy Suryo bisa berubah dan menjadi orang yang lebih baik setelah dikurung di penjara. Begitulah lanjut-lanjut. Bagaimana menurut Anda? Banyak kader Demokrat mundur di era AHY. Ketua Demokrat Kepri, Asnah mundur. Baliho dan spanduk SBY AHY disobek, ambyar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ketua Partai Demokrat Kepulauan Riau atau Kepri, Asnah resmi mengesahkan diri keluar dari Partai Demokrat bentukan Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal ini ditandai dengan pencopotan seluruh atribut Partai Demokrat seperti baju dan simbol partai berupa bendera yang terlihat di kediaman Asnah yang berada di kawasan Bengkong Sadai pada Senin 1 Agustus 2022 sore. Tak hanya itu, seluruh baliho dan spanduk Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang berada di kediamannya juga langsung disobek oleh para simpatisan. Asnah mengungkapkan bahwa keinginan mengundurkan diri dari Partai Lambang Mersi itu dikarenakan beberapa faktor yang nantinya akan dijelaskan secara detail di kediamannya. Namun, secara gamblang ia menyebut sudah tak lagi sepemikiran dan sejalan dengan ideologi partai. Ia pun menambahkan, sejak dilantik menjadi Ketua DPD, Demokrat dianggap tidak menunjukkan komitmen sebagai sebuah partai politik, terutama dalam menjalankan target partai yang akan menyambut pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Kemunduran Asnah dari Partai Demokrat juga diikuti sekitar 55% pengurus DPD Demokrat Kepri yang berasal dari beberapa kabupaten atau kota, diantaranya Kota Batam, Kabupaten Natuna, Lingga, hingga Anambas. Terpisah pendiri Persaudaraan Pemuda Tempatan atau Perpat, Saparudin Muda, menganggap alasan lain Asnah memilih mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPD dikarenakan tindakan lazim yang ditunjukkan oleh partai. Hal ini kemudian membuat Asnah dan mayoritas para pengurus DPD Demokrat Kepri merasa gerah dan tidak merasa nyaman untuk menjalankan tugas menjelang 2024 mendatang. Pernyataan ini dilontarkannya mengingat saat ini Saparudin menegaskan bahwa telah ada beberapa partai politik yang mengaku ingin menggandeng pihaknya dalam mendulang suara. Walau terkesan kerap berpindah partai politik, Saparudin menuturkan hal ini masih lumrah untuk dilakukan. Masih seumur jagung hitungannya, Ketua DPD Partai Demokrat Kepri, Asnah mundur dari jabatan dan kepengurusannya. Tentu hal itu banyak menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa dengan Partai Demokrat? Bahkan pasca mundurnya Asnah sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau pun diikuti oleh lebih dari 50% pengurus. Bau amis kejanggalan PD emang semakin mencuat. Tanda-tandanya kalau partai bakal jadi partai gurem beberapa tahun ke depan. Rasa-rasanya menjadi tanda tanya besar, mengapa banyak kader Demokrat yang mengibarkan bendera putih sebelum berperang di Pilpres 2024? Apakah partai didikan Mas AHY ini memang sudah terprediksi bakal kalah telak? Atau memang Mas AHY sendiri adalah pimpinan partai modal karbitan yang katanya Saparudin Muda pimpinan yang zolim? Apalagi kita tahu bahwa Partai Demokrat hanya berisi kader-kader busuk nan tolol yang tukang buat onar. Entah dari kasus korupsinya, dari kasus penganiayaan, pesta miras, dan pil koplo, atau yang terbaru, pimpinannya nggak demokratis alias tebang pilih melantik pimpinan cabang dan daerah kekuasaan Partai Demokrat. Faktanya, manuver Partai Demokrat yang digawangi SBY di masa lalu juga semakin mudah dibaca saat ini. Manipulasi yang dituangkan dalam aturan internal mereka berujung pada keretakan dari dalam. Ibarat pepatah, semut pun jika diinjak akan menggigit. Maka demikianlah yang terjadi pada kader yang merasa dipecundangi. Jadi tak heran jika Asnah dan para pengikutnya mundur massal dari partai busuk besutan Pepo tersebut. Tentu saja kejadian ini akan mengakibatkan berbagai tanggapan negatif. Tapi ya memang bawaannya negatif muluk sih ya partainya dinasti Cikes itu.
Banyak busuknya sih lebih tepatnya. Bagaimana menurut Anda?